Leaving right now. See the stars. Halo lurku, oke balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya guys ya. Baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan dompetnya juga harus sehat juga guys ya, agar kalian sulah dalam jalan hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini baru rilis pada tanggal 31 Maret 2022. Ya, termasuk masih segar lah ya guys ya filmnya. Yang dimana film ini menceritakan pengamanan terhadap saksi sebelum hari H pengadilan. Hal ini diperankan agen khusus dengan cara memalsukan kematian saksi tersebut. Namun, hal itu tak semudah yang dibayangkan. Terdapat setiap rintangan yang harus dilalui agen dalam melindungi saksinya serta didorong dengan adrenalin yang harus ia taklukkan. Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang yang sedang disekap, yang bernama Sugar dan ayangnya kita sebut saja Siti ya guys ya. Sugar dan Siti hendak dieksekusi oleh sekelompok orang ini. Namun, ketika salah satu orang hendak mengeksekusi dan gerendak kusen Pak Asep, tiba-tiba terdapat serangan dari jauh yang belum diketahui orangnya. Terdengar suara toa salah satu anggota kepolisian. Polisi pun meminta agar sekelompok orang ini kooperatif. Namun hal itu sama sekali tak diindahkan, yang dimana mereka menembak brutal secara random. Tiba-tiba terlibat baku hantam serta baku tembak yang sengit. Namun tak disangka satu persatu mereka dilumpuhkan oleh satu orang polisi ini. Polisi tersebut merupakan agen FBI bernama Polar. Melihat semua orang telah dilumpuhkan, Sugar merasa senang. Namun, alih-alih merasa aman dan ingin dibebaskan, Sugar malah ditodongkan senjata oleh Polar hendak menembak Sugar. Polar beralasan bahwa Sugar telah membongkar identitas pelindungnya, yaitu rekan dari Polar yang melindunginya dari komplotan penjahat tersebut. Hal itu membuat bulu kuduk Sugar naik hingga ia sangat ketakutan serta memohon dan siap melakukan apa saja asal tidak dibunuh oleh Polar. Namun, Polar langsung menembak Sugar. Dan ternyata Polar tidak benar-benar menembaknya, malah menyelamatkannya. Polar memotret Sugar, kemudian membagikan foto seolah-olah Sugar telah tewas dibunuh. Hal tersebut dilakukan agar Sugar tidak lagi diincar oleh orang-orang yang masih dendam dengannya. Scene beralih pada wanita yang bernama Rina dan laki-laki yang bernama Costa. Mereka adalah sepasang suami istri yang tengah siap menggelar acara. Sekedar informasi, Costa ini merupakan seorang bos pada perusahaan gelap yang ia pimpin sekarang. Guna mendapat investor tambahan, ia menyuruh Rina untuk terlihat lebih menggoda sebagai batu loncatan agar investor tertarik dan mau melakukan prosesi pergenjotan, sehingga investor merasa nyaman serta mau melakukan kerjasama dengan pihak Costa. Melihat pistol yang sudah di dagunya, Rina pun hanya mampu menundukkan kepala menuruti perintah yang Costa mau. Tak disangka, ternyata Rina telah bekerja sama dengan dua agen FBI yang telah memantau Rina dan kondisi sekitarnya melalui kamera yang dipasang di kalung Rina. Usut punya usut, agen FBI ini hendak mengambil data-data drive yang ada di flashdisk Costa melalui Rina sebagai alat bukti terhadap kejahatan Costa selama ini yang diduga sebagai bos pemburu hewan-hewan langka. Scene beralih, acara pun digelar. Nampak para tamu undangan telah banyak datang
dan menikmati minuman dan fasilitas yang disediakan Costa sebagai tuan rumah. Costa pun sedikit berbincang kepada Marco yang merupakan kaki tangan Costa. Rina pun turun dengan pakaian seksi dan menggoda, sehingga Costa menyuruh Rina untuk mulai melancarkan aksinya. Costa membawa Rina ke Tuan Wings, yang merupakan target investor yang hendak mereka pikat melalui jasa Rina. Sementara Costa melakukan interupsi kepada seluruh tamu undangan untuk memperhatikannya dalam acara tersebut. Namun, tak berselang lama dari Costa berorasi kepada para tamu undangan, nampak Rina minta izin ke toilet. Tak disangka, Rina melancarkan aksinya sesuai arahan dari agen-agen FBI yang memakai jasanya. Rina pun langsung menuju kamar Costa, membuka lemari hingga ia menemukan flash disk, kemudian memindahkan data tersebut kepada pihak agen FBI yang memantaunya. Ketika proses transfer data berlangsung, secara sengaja Rina menjatuhkan kalungnya guna mengelabui para agen FBI agar ia tidak terpantau lagi. Ternyata, selain menuruti perintah FBI, ia mempunyai maksud lain dengan mengambil benda seperti flash disk. Flash disk itu merupakan tempat penyimpanan uang Costa selama ini. Flash disk tersebut mereka namai dompet offline. Selain mengambil dompet offline, ia pun mengambil barang lain yaitu seed kode yang merupakan kunci dari dompet offline tersebut. Ketika proses transfer data usai, pihak agen pun menyuruh Rina untuk segera pergi. Sementara ternyata Costa telah mencari Rina karena tak melayani calon investornya. Costa pun OTW ke kamarnya. Dan ternyata ia melihat lemari dan berangkasnya seperti sudah dibuka. Ia pun menodongkan pistolnya ke Rina, hendak menembak Rina. Namun peluru di pistol tersebut tak ada, hingga Costa pun hanya bermain tangan. Namun Rina melakukan perlawanan hingga menendang Costa terpelanting keluar dan terjatuh dari lantai paling atas yang membuat Costa tewas. Hal itu membuat Rina ketakutan, namun Marco mencegatnya karena curiga bahwa ini adalah ulah Rina. Namun nampaknya agen FBI datang tepat waktu menyelamatkan Rina. Melihat hal itu, Marco menodongkan senjatanya hendak menembak Rina, namun mereka berhasil kabur. Scene beralih di kantor FBI, nampak Rina didampingi pengacaranya. Mereka meminta hak paspor yang telah dijanjikan pihak FBI apabila telah menuruti perintah dari mereka dan menjadi saksi kejahatan. Namun, perjanjian itu berubah melihat Rina telah membunuh Costa. Sehingga ketua FBI yaitu Rhodes meminta agen Polar untuk menjaga Rina terlebih dahulu. Karena sekarang Rina pasti akan diburu oleh komplotan Costa karena menjadi saksi dan juga karena telah membunuh bosnya. Tawaran perlindungan pun ditolak. Scene beralih, nampak Marco merasa bersalah dengan Costa karena tak dapat melindunginya. Ia pun seperti memberi hukuman untuk dirinya dan berniat membalas dendam dan mengiris pertengahan jempolnya sehingga menjadi dua bagian. Ngeri. Scene beralih, nampak Rina dan pengacaranya sedang menikmati Marjan. Tiba-tiba datanglah Polar yang menyuruh mereka untuk menurutinya karena Marco dan anak buahnya hendak mendekati mereka. Dan benar saja, serangan pun dimulai dan diiringi dengan bom asap. Hingga terjadilah baku tembak yang sengit. Pengacara Rina pun ditembak secara brutal. Kemudian orang bertopeng tersebut kini menodongkan senjatanya ke Rina dan meminta dompet online yang Rina curi. Rina mengenalinya bahwa yang mengancamnya itu adalah Marco. Namun Polar langsung menyerang Marco dan berhasil mengalahkan Marco. Tapi Marco belum mati guys ya. Sementara Rina mulai pergi menjauh namun dikejar oleh Polar. Polar menyuruh Rina untuk melepas pakaiannya dan barangnya. Kemudian menyuruh Rina memakai baju dan barang yang ia sediakan. Tak disangka, ternyata pakaian Rina akan dipakai di sebuah mayat dan pakaian sebuah mayat akan dipakai Rina.
Betapa terkejutnya Rina ketika melihat mayat tersebut sangat mirip dengannya. Rina pun syok dan ketakutan, sementara Polar melancarkan aksinya dengan melempar mayat replika Rina dari ketinggian. You've just been erased. Scene beralih di dalam mobil. Nampak Rina yang masih kebingungan dengan mayat yang sangat mirip dengannya. Usut punya usut, mayat tersebut telah disiapkan oleh Polar sama persis menyerupai Rina, sesuai dengan tinggi badan, berat badan, sidik jari, dan lain-lain. Hal tersebut digunakan Polar agar Rina tak lagi diincar oleh Marco dan komplotannya. Dan juga, diam-diam ternyata Polar telah menyiapkan paspor untuk Rina. Namun Rina harus mengganti namanya menjadi Rachel. Rina pun sempat ragu dan menolak, namun ia keluar dari mobil terlebih dahulu dengan alasan ingin memikirkannya. Ternyata ketika di luar mobil, Rina membuang semacam benda yang bernama set kode. Sekedar informasi, set kode merupakan kunci untuk mengakses dompet offline yang pernah ia curi dari lemari Costa. Rina pun kembali ke mobil, menyetujui tawaran dari Polar. Call me Rachel. Scene beralih di dalam mobil. Nampak Rina dan Polar sedang di dalam perjalanan menuju Cape Town, yang merupakan salah satu kota yang terletak di Afrika Selatan. Sesampainya di dalam rumah yang telah Polar sediakan, Rina pun disuruh untuk dipotret terlebih dahulu di depan kamera khusus, yang ternyata kamera tersebut merupakan kamera canggih yang dapat mengelabui perangkat-perangkat lunak yang mengenali wajah Rina apabila Rina dipotret sekarang. Selain itu, Polar juga menyiapkan sejumlah uang untuk Rina dan menjanjikan tunjangan dari FBI untuknya. Jadi iri ya dengan Rina. Kemudian Rina mencoba selfie menggunakan handphone yang masih kredit selama 11 bulan. Dan benar saja, wajah Rina pun terdeteksi berbeda dari wajah aslinya setelah ia dipotret dari kamera khusus. Polar juga menegaskan bahwa Rina harus menjauhi aktivitas media sosial seperti scroll TikTok, upload Instastory, dan pasang snap WA galau. Ups, maksudnya jangan menghubungi orang lain, jangan mengirim SMS dari teman lamanya, dan ia juga harus memulai hidup baru menjadi Rachel. Scene beralih, nampak berita di televisi yang menginformasikan bahwa Rina telah meninggal. Namun, Marco tak mempercayai hal tersebut. Scene beralih di restoran. Rina dan Polar sedang berbincang-bincang kecil. Namun, di sela-sela pembicaraan, Rina beralasan hendak pergi ke toilet. Ternyata, Rina hendak mengecek saldo di flashdisk atau dompet offline milik Costa. Akan tetapi, Polar datang sehingga menggagalkan keinginan Rina. Merasa curiga, alhasil Polar yang notabene merupakan agen FBI khusus, ia membuka rekaman CCTV di restoran melalui ponsel miliknya. Benar saja, Polar kini tahu karena melihat Rina yang tengah mengotak-atik dompet offline. Scene beralih, Polar mendapat kabar langsung dari Rhodes yang merupakan ketua FBI yang berada di Amerika. Ia menginformasikan bahwa ada tim yang akan mendatanginya yang belum tahu maksudnya apa dan tujuannya apa. Ternyata orang tersebut merupakan Paul dan Olcek. Mereka baru sampai di Afrika. Mereka ke Afrika dengan alasan bahwa harus memindahkan saksi-saksi seperti Rina yang ada di sana karena para saksi tidak aman dan telah diketahui keberadaannya oleh orang-orang yang masih dendam dengan mereka. Sekedar informasi, kabar Rina yang merupakan saksi yang dilindungi oleh Polar pun telah sampai di telinga Paul dan Olcek. Scene beralih, mereka pun beroperasi ke persembunyian saksi Paul. Sebelum jalannya operasi, terdapat personil tambahan yaitu Galloway. Ia merupakan agen FBI lokal yang ada di Afrika. Di tengah perjalanan, nampak saksi Paul yang ia lindungi tak mengangkat teleponnya. Merasa curiga, mereka pun mempercepat langkahnya OTW ke persembunyian saksi tersebut.